Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Ediandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada di bagian 49. Namun di video kali ini kita akan membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada di bagian 4 ke 10. Oke, langsung saja di tutorial kali ini kita buka program Excelnya. Silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, tutorial kali ini kita akan membahas di bagian 4 ke 10, yaitu berkenaan dengan fungsi rumus formula logical test. Nah, di bagian 4 ke 9 kita telah membahas tentang rumus logical test, diantaranya yaitu fungsi rumus is blank, is formula, is ref, dan is logical. Namun di bagian 4 ke 10 ini kita akan membahas tentang rumus formula logical test, yaitu and, or, true, false, not, x, or, dan yang terakhir di sini kita gulir ke bawah, yaitu ada second. Oke, sebelum kita lanjut pada bagian 4 ke 10 ini, kita buka di tombol J. Nah, di sini banyak sekali rumus formula pada program Microsoft Excel yang wajib, yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami. Ini banyak sekali tentang rumus formula pada program Microsoft Excel. Silakan kalian ambil yang terpenting saja menurut kalian. Jika rumus formula tersebut ini penting dalam pengolahan data. Namun di sini kita akan membahas rumus formula dasar pada program Microsoft Excel, yaitu banyak sekali yang perlu kalian pahami dan perlu kalian kaji ulang dan perlu kalian pahami. Ini tentunya rumus formula tersebut ini banyak manfaatnya dalam pengolahan data, khususnya bagi kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, baik itu di perkantoran, di sebuah lembaga pendidikan, dan perbankan. Nah, di sini ada dua macam warna yang berbeda, di mana ada warna yang biru dan juga ada warna kuning. Untuk warna kuning dan font berwarna merah ini artinya sudah di tutorial sebelumnya sudah pernah kita bahas, dan untuk yang biru ini masih dalam proses bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut, artinya belum pernah kita bahas. Nah, untuk kali ini silakan kalian simak tutorial kali ini, kalian fokus. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan coba bahas bersama-sama dan kita akan coba belajar bersama-sama berkenaan dengan rumus formula tersebut. Namun sebelum kita lanjut pada yang ke-10, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja kita buka. Kita kembalikan lagi di bagian 4 ke 10. Nah, di bagian ke-4 ke 10 ini saya telah menyiapkan sebuah tabel, di mana tabel ini berisi tentang rumus formula, yang nantinya tabel tersebut ini akan kita isi dengan sebuah rumus formula. Apa kegunaan dari masing-masing rumus formula tersebut? Oke, pada lama-lama langsung saja kita eksekusi. Kita referensikan sebuah rumus formula N yang ada pada kolom G6. Nah, di sini yang di langkah ini kita akan mereferensikan sebuah rumus sama dengan N. Apakah sama nilai di kolom E6 ini sama dengan di kolom F6? Jika di kolom F6 ini nilainya kosong, data tersebut berisi kosong, maka tidak sama dengan kosong. Jika kosong, dia akan menghasilkan nilai false. Oke, nilainya adalah true. Mengapa true? Karena untuk fungsi rumus N itu sendiri di sini digunakan untuk menghasilkan nilai true jika seluruh argumen adalah true.
Jika seluruh argumennya adalah true, maka dia akan menghasilkan nilai true. Nah, di sini di kolom E6 ini nilainya adalah 37 dan di kolom F6 ini juga 37, maka nilainya adalah true. Jika kita tarik ke bawah, sebelum kita tarik ke bawah, di sini jika kita rubah di kolom E6 nilai 37 lebih besar daripada F6, apakah nilainya dia akan menghasilkan nilai true atau false? Kita coba, kita enter, dia akan menghasilkan nilai false. Kok false? Karena nilai tersebut, nilai 37 ini sama dengan di kolom F6 nilainya adalah 37. Jika kita masukkan sebuah di sini, yaitu jika E6 ini lebih besar daripada F6, maka nilainya adalah salah. Karena salah, nilainya adalah false. Jika kita rubah sama dengan, maka nilainya adalah true. Oke, kita tarik ke bawah. Apakah sama? Nilai 39 yang ada di kolom E7 sama dengan di kolom F7 nilainya dari 39. Ya, sama. Karena sama, nilainya adalah true. Jika ada perbedaan di sini misalkan adalah 40, maka dia akan menghasilkan nilai false karena ada perbedaan. Sedangkan yang kita inginkan di sini nilainya adalah harus sama. Karena sama di sini keterangannya adalah sama dengan. Kita rubah lagi. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke baris berikutnya. Apakah sama nilai 28 itu dengan nilai 1? Tidak. Jika tidak sama, dia akan menghasilkan nilai false. Apakah sama nilai 57 ini dengan nilai 46? Tidak. Karena tidak sama, dia akan menghasilkan nilai false. Apakah sama nih di baris berikutnya di sini? Apakah sama nilai 20 ini dengan nilai yang ada di kolom F10? Sedangkan di F10 ini tidak ada isi datanya, alias kosong. Jika kosong atau tidak isi data, tidak terisi data, maka dia akan menghasilkan nilai false karena kosong. Nah, jika di kolom ini, di kolom F, jika nilai tidak terisi data, maka dia akan menghasilkan nilai false. Jika di sini kita tarik ke bawah, jika ada persamaan nilai 31 ini sama dengan 31, maka nilainya adalah true. Oke. Selanjutnya kita tarik ke bawah rumus formula tersebut. Selanjutnya kita arahkan ke fungsi rumus berikutnya, yaitu adalah OR. Nah, untuk OR kita ketikkan sama dengan OR. Apakah sama nilai yang ada di E6 ini sama dengan di kolom F6? Jika di kolom F6 ini tidak sama dengan kosong, maka nilainya adalah true. Iya, dia akan menghasilkan nilai true karena data di baris ini angkanya sama, 37 sama 37, maka dia akan menghasilkan nilai true. Sebenarnya sama antara rumus AND dengan OR ini sama, hanya saja ada sedikit perbedaan antara rumus AND dan OR. Untuk mengetahui perbedaan antara rumus fungsi, rumus AND dan OR, langsung kita tarik ke bawah. Kita cari rumus berikutnya untuk mencari nilai true dan false. Apakah sama di baris berikutnya nilainya adalah 39 sama dengan nilai yang ada di sel B7, nilainya adalah true? Ya, sama. Karena sama, nilainya adalah. Jika kita tarik ke bawah, apakah sama nilai angka 28 dengan nilai 1? Salah. Dia ada nilainya, ada perbedaan antara nilai 28 dan nilai 1. Di sini ada perbedaan. Karena ada perbedaan, maka dia akan menghasilkan nilai true. True. Harusnya kan false. Karena data tersebut tidak sama. Ya, disinilah fungsi rumus OR. Dia akan menghasilkan nilai true dari setiap argumennya jika nilai tersebut adalah true. Ketika kita tarik di sini, dia tetap akan menghasilkan nilai true. Jika kita tarik di sel yang kosong yang tidak ada isinya, dia akan menghasilkan nilai false.
false karena nilai di kolom sel F10 ini tidak terisi data. Karena tidak terisi data, logikanya dia akan menghasilkan nilai false. Jika kita tarik ke bawah, nilai 31 sama dengan nilai yang ada di B11, maka akan menghasilkan nilai true. Jika kita tarik ke bawah, dia tetap akan menghasilkan nilai true. Nah, tadi di sini di kolom F ini kosong, dan jika kosong di sini akan menghasilkan nilai false. Bagaimana jika di kolom E ini kita kosongkan, tidak ada isi data, dia akan tetap menghasilkan nilai true. Beda dengan yang ada di kolom G. Kita kembalikan. Beda yang ada di kolom B, dia akan berubah menjadi nilai false. Sedangkan di OR dia akan tetap menghasilkan nilai true. Jika kita isi dengan data, dia akan berubah menjadi nilai true karena data tersebut sama. Sedangkan di sini tetap berubah menjadi true. Jika di sini kita kosongkan, di E ini kita ulangi, di sini akan berubah untuk rumus N, dia akan berubah menjadi false. Sedangkan yang untuk rumus OR dia tetap akan menghasilkan nilai true. Jika di sel yang sebelah kirinya di kolom E11 ini nilainya kosong atau tidak terisi data. Mengapa? Karena di rumus ini apakah sama di kolom E11 sama dengan di kolom F11. Jika data tersebut nilainya sama, maka di F11 ini F11 kosong. Jika data tersebut kosong, dia akan menghasilkan nilai false. Jika data tersebut kosong, dia akan menghasilkan nilai false, sama dengan di kolom N dengan rumus N. Sedangkan OR juga akan berubah menjadi false. Jika kita hapus antara rumus N dan OR, untuk OR akan berubah false, sedangkan di N untuk N akan berubah menjadi false, sedangkan di OR dia akan tetap bernilai true. Mengapa? Karena untuk fungsi rumus OR yang kebaca hanya apakah data E11 ini sama dengan F11, itu yang kebaca. Untuk F11 ini akan tetap bernilai true pada logika OR. Sedangkan untuk N, jika data tersebut kosong, walaupun data ini nilai di argumen ini nilainya true, maka untuk rumus N ini akan berubah false. Mengapa? Karena di kolom E ini kosong. Jika di sini terisi data, untuk rumus OR dia akan menghasilkan nilai true. Sedangkan di N ini adalah false. Kita kembalikan lagi. Ya, karena terisi data dia akan menghasilkan nilai true. Terkecuali di sini ada perbedaan dengan data tersebut, dia akan menghasilkan nilai false. Jadi jika data di kolom F ini untuk fungsi rumus OR akan berubah menjadi false. Selanjutnya kita lanjutkan dengan fungsi rumus true. Sama dengan true. Guys, jangan sama dengan true. Jika keterangan nilainya adalah true, rumus formula yang kita masukkan adalah true, maka dia akan tetap menghasilkan nilai true. Jika nilai rumus yang kita masukkan, argumen yang kita masukkan sama dengan apakah nilai di kolom E7 ini sama dengan di kolom ini. Jika sama, dia akan menghasilkan nilai true. Ketika kita tarik, jika data tersebut tidak ada kemiripan atau tidak ada kesamaan, dia akan menghasilkan nilai false. Disini fungsi rumus true. Jika kita tarik ke bawah, dia akan menghasilkan nilai false. Jika data di sini berisi kosong dan di sini berisi nilai 20, jika kita masukkan sebuah rumus true, dia akan tetap menghasilkan nilai false. Dia akan menghasilkan nilai true jika data tersebut ada sesuai dengan rumus yang kita ketikkan. Di sini E11 sama dengan F11, dia akan menghasilkan nilai true. Kita tarik, iya. Selanjutnya fungsi rumus
berikutnya adalah false, sama dengan false. Kemudian buka kurung, tutup kurung, dia akan menghasilkan nilai false. Jika kita ketikkan sama dengan, apakah sama nilai 39 dengan kolom sel F7? Jika sama, dia akan menghasilkan nilai true. Jika dia ada perbedaan, dia akan menghasilkan nilai false, sama dengan fungsi rumus true. Tentunya di sini ada sedikit perbedaan antara fungsi rumus true dan false. Jika kita tarik, dia akan menampilkan nilai yang sama, false, 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 dan true. Kita coba di sini. Jika kita isi data 40, akan tetapi 47 di sini ada perbedaan antara 47 dan 40, ada perbedaan. Jika kita enter, dia tetap akan menghasilkan nilai false. Jika kita masukkan 47 yang sama, dia akan menghasilkan nilai true. Bagaimana jika data yang sebelah A, E, 13 kita hapus? Dia sama-sama akan berubah menjadi false. Jadi intinya antara rumus true dan false ini nilainya sama. Jika true, dia akan menghasilkan nilai true. Jika false, dia akan menghasilkan nilai false. Dan jika untuk fungsi rumus false, jika dia nilainya adalah false, maka dia akan menghasilkan nilai false. Jika nilainya dia adalah benar, maka nilainya adalah true. Oke. Selanjutnya, fungsi rumus not. Untuk fungsi rumus not ini digunakan untuk mengembalikan logika argumennya, Nah, jika argumennya tersebut nilainya adalah salah, maka dia akan menghasilkan nilai true. Jika dia benar, maka argumennya benar, maka dia akan menghasilkan false. Contoh, nilai ini dengan nilai ini 37, maka sama nilai 37 dengan yang ada di kolom E6 dengan angka 37 yang ada di kolom F6. Nah, kita ketikkan sama dengan 0. Apakah sama nilai 37 sama dengan ini? Ya, sama. Karena sama, dia akan menghasilkan nilai false. Mengapa? Karena fungsi rumus not, jika argumennya adalah benar, maka dia akan menghasilkan nilai false. Jika nilai argumennya adalah salah, dia akan menghasilkan nilai true. Jadi kebalikan daripada argumen yang jika argumen tersebut nilainya adalah benar. Jika benar, dia akan menghasilkan nilai false. Jika salah, dia akan menghasilkan nilai true. Jika kita tarik, tetap dia akan menghasilkan nilai false, karena 39 sama dengan 39, nilainya adalah false. Jika 28 sama dengan 1, ini tidak sama. Karena tidak sama, artinya tidak benar. Dan jika tidak benar, dia akan menghasilkan nilai true. Nah, disitulah fungsi rumus false dan true. Selanjutnya, kita mengarah ke rumus berikutnya, yaitu logika XOR. Di sini ini sangat unik sekali untuk kita pelajari berkenaan dengan fungsi rumus XOR. Supaya dapat kita pahami, langsung saja kita referensikan sebuah rumus formula XOR sama dengan XOR. Nah, apakah nilai angka 5 lebih besar daripada 10? Jika argumennya salah, dia akan menghasilkan nilai. Nah, jika 5, apakah benar nilainya lebih besar daripada 10? Salah, karena angka 5 ini lebih kecil daripada angka 10. Karena nilainya salah, dia akan menghasilkan nilai false. Karena false, karena XOR di sini digunakan untuk menghasilkan eksklusif logika OR dari semua argumen. Nah, artinya jika nilai 5 lebih besar daripada 10, ini nilainya adalah true. Jika lebih besar, nilainya adalah false. Mengapa? Karena angka 5 ini lebih kecil daripada 10. Karena nilainya adalah salah, maka dia akan menghasilkan nilai false. Dan jika false, maka perlu
kita masukkan sebuah statusnya. Jika false kita ketikkan F sebanyak satu saja. Jika satu maka skornya adalah kosong, karena yang fungsi logika XOR ini akan menghasilkan nilai true. Jadi yang akan dimasukkan untuk skornya adalah nilai true-nya. Untuk false-nya kita beri nilai kosong. Jika nilainya true, nilainya adalah 1. Jika false, nilainya adalah kosong. Lanjut, sama dengan XOR. Apakah salah? Apakah angka 5 ini lebih besar daripada angka 10? Apakah benar angka 5 ini lebih besar daripada 10? Salah. Kemudian yang berikutnya, apakah benar angka 10 ini lebih besar daripada 20? Salah. Karena salah, dia akan menghasilkan nilai false. Untuk false-nya kita masukkan statusnya ini F sebanyak 2 kali. Karena F sebanyak 2 kali, karena yang dihasilkan di sini adalah nilai true. Karena F dia menghasilkan nilai F, maka kita beri nilai kosong. Karena false nilainya adalah kosong. Kemudian baris berikutnya adalah sama dengan 5 kurang dari sama dengan XOR. 5 kurang dari 10. Apakah benar 5 ini kurang dari 10? Benar. Jika benar, dia akan menghasilkan nilai true. Karena nilainya adalah benar. 5 kurang dari 10 benar. Karena benar, nilainya adalah true. Karena true, di statusnya kita ketikkan T sebanyak 1 saja. Dan nilai true, nilainya adalah 1. Nah, kemudian sama dengan di baris berikutnya, sama dengan XOR. Untuk logikalnya, apakah benar angka 5 ini kurang dari 10? Kurang dari 10, benar. Nah, argumennya yang pertama di sini, logikal yang pertama di sini, apakah benar angka 5 ini kurang dari 10? Benar. Kemudian bagaimana jika angka 10 ini kurang dari 20? Apakah nilainya tersebut benar? Logikanya benar. Karena benar, dia akan menghasilkan nilai false. Loh, kok false? Seharusnya true. Ya, di sini harusnya nilainya adalah true karena nilainya adalah benar. Mengapa kok nilainya adalah false? Oke, di sini argumennya adalah benar. 5 kurang dari 10, harusnya kan nilainya adalah benar. Di angka logikal yang pertama ini adalah benar. Di logikal yang kedua ini juga benar. Harusnya nilainya adalah true. Mengapa kok dia menghasilkan nilai false? Karena nilai true-nya sebanyak 2. Nilai true-nya ada 2 yang benar. Jika yang benar ada 2, yang dimiliki fungsi rumus XOR nilainya yang benar ini ada 2, maka true-nya kita di sini kita masukkan sebanyak 2. Karena 2 ini terhitung dengan bilangan genap. Karena genap, dia akan menghasilkan nilai false. Jika false, di sini nilainya skornya kita beri skor sebanyak 2. Karena true-nya sebanyak 2, sedangkan true ternilai nilainya adalah 1. Jika ada 2, maka nilainya adalah 2. Akan tetapi dia akan menghasilkan nilai false. Mengapa? Karena nilai true-nya ada 2. Dan 2 ini terhitung genap. Jika genap, dia akan menghasilkan nilai false. Jika ganjil, dia akan menghasilkan nilai true. Jika genap, dia akan menghasilkan false. Jika ganjil, dia akan menghasilkan true. Langsung di baris berikutnya, bagaimana dengan rumus sama dengan XOR? Apakah benar 5 kurang dari 10? Nilainya benar. 5 kurang dari 10 benar. Bagaimana jika angka 10 kurang dari 20? Apakah benar? Benar. Nilainya adalah benar. Bagaimana jika angka tersebut nilainya adalah 2 kurang dari 4? Apakah benar 2 kurang dari 4? Benar. Nah, jadi ketiga nilai tersebut logikanya adalah benar. Jadi yang benar ada 3. Jika kita enter, dia akan menghasilkan nilai
Nah, true sebanyak 3 karena ada 3 true-nya. Di sini dia akan menghasilkan nilai true. Karena ada 3, kita masukkan skornya sebanyak 3. Karena setiap nilai true nilainya adalah 1, sedangkan false nilainya adalah 0. Selanjutnya rumus berikutnya sama dengan XOR. Bagaimana jika kita punya soal seperti ini? 5 kurang dari 10. Maka logikal yang kedua 10. Apakah benar angka 5 kurang dari 10 benar? Jika 10 kurang dari 20, nilainya benar atau salah? Jawabannya adalah benar, karena angka 10 lebih kecil daripada angka 20. Benar. Bagaimana jika angka angka 2 kurang dari 24? Nilainya adalah salah apa benar? Dia akan menghasilkan nilai itu apa benar apa false? Nilainya adalah benar. 2 kurang dari 4. Kemudian gimana jika 2 ini lebih dari 4? Untuk logikal yang ke 1, 2, 3, 4, logikal yang keempat nilainya adalah 2 lebih dari 4. Nilainya apakah benar 2 lebih dari 4? Salah, karena angka 2 lebih kecil daripada 4. Jika nilai tersebut 2 lebih dari 4, nilainya akan menghasilkan nilai yang salah. Jadi untuk nilai true nya ini sebanyak 1, 2, 3, ada 3, sedangkan yang false ada 1. Jika yang true ada 3 dan yang false ada 1, ketika kita enter dia akan menghasilkan nilai true. Karena nilai true yang kita masukkan di sini sebanyak 3, sedangkan yang false ini ada 1. Untuk false nilainya adalah 0 dan untuk true sebanyak 3. Setiap satu true akan dinilai 1. Jika ada 3 maka nilainya adalah 3. Selanjutnya di baris berikutnya sama dengan XOR. Jika 1 kurang dari 2 maka nilainya adalah benar. Jika 2 kurang dari 3 nilainya adalah benar. Jika 3 kurang dari 4 apakah benar? Benar, argumennya benar. 3 kurang dari 4 benar. Bagaimana jika soal kita 4 ini lebih besar dari 5? Apakah benar? Salah, karena angka 4 ini lebih kecil daripada angka 5. Jika angka 4 tersebut lebih besar daripada 5, maka XOR akan membaca nilai false. Bagaimana jika logikal yang terakhir di sini adalah angka 5 ini lebih besar daripada 6? Salah, tetap salah. Jadi untuk nilai salahnya ada sebanyak 2. Jika nilai salahnya ada sebanyak 2, sedangkan untuk true-nya ini sebanyak 3, maka dia akan menghasilkan nilai true. Mengapa? Karena untuk nilai true-nya di sini sebanyak 3. Dan nilai false sebanyak 2. Maka karena true-nya ada 3, maka skornya sebanyak 3. Dan soal yang terakhir, bagaimana jika punya soal seperti sama dengan XOR? Apakah benar nilai 1 kurang dari 2? Benar. Apakah benar nilai 2 kurang dari 3? Benar. Apakah benar 3 nilainya kurang dari 4? Benar. Apakah benar nilai ini 4, nilai yang 4 ini lebih besar daripada 5? Salah. Kenapa nilai angka 4 lebih kecil daripada 5? Bukan 4 lebih besar daripada 5. Kalau 4 lebih besar daripada 5, nilainya adalah salah. Dan jika salah, nilainya adalah false. Statusnya adalah false. Kemudian false-nya sudah ada 1. Dan untuk true-nya ada 3. Bagaimana jika kita punya soalnya seperti ini? 5. Apakah benar 5 tersebut ini lebih besar daripada 6? Tetap nilainya salah, karena nilai angka 5 ini lebih kecil daripada 6. Jika lebih kecil, maka nilainya adalah salah. Jika salah, nilainya adalah false. Jadi false-nya sudah ada 2.
Selanjutnya di logikal yang terakhir, apakah benar nilai 7 ini sama dengan 7? Ya, benar. Jika benar nilainya adalah true. Jadi jika kita hitung true-nya di sini sebanyak 1, 2, 3, kemudian 4. Untuk nilai true ada 4, untuk nilai false ada 2. Jika nilai true-nya ada 4 dan false-nya ada 2, ketika kita enter dia akan menghasilkan nilai false. Mengapa? Karena nilai true-nya di sini sebanyak 4 dan 4 terhitung dengan nilainya adalah genap. Jika genap, di sini false, yang false, kemudian true. Jika genap, dia akan menghasilkan nilai false. Di sini logical XOR, rumus formula XOR. Oke, selanjutnya akan kita arahkan ke kita lihat ke rumus yang berikutnya. Ya, di sini kita akan menuliskan sebuah rumus teks. Untuk rumus teks ini biasanya jarang untuk teks ini, rumus teks ini jarang digunakan pada semua teks, tapi tidak ada salahnya jika kita coba dan mencari rumus teks. Mungkin di sini ada kelemahannya, mungkin kita dibutuhkan rumus teks. Kemudian ada fungsi rumus char. Char ini juga jarang kita pakai, tetapi ada kalanya nanti juga kita akan membutuhkan sebuah rumus char tersebut. Kemudian kemudian ada fungsi rumus kode. Kode di sini di mana rumus kode ini digunakan untuk mengkonversi sebuah fungsi kode ini digunakan untuk menghasilkan kode numerik dari karakter pertama dalam satu nih ya, kode dari karakter pertama dalam string teks. Nah, jika di sini kita teks ingin mengetahui misalkan ada huruf A, untuk kode huruf A ini berapa, maka perlu kita menggunakan sebuah rumus kode. Ini juga jarang kita gunakan pada rumus formula Excel, akan tetapi pada kala waktunya kita juga membutuhkan sebuah rumus kode tersebut. Selanjutnya ini roman. Roman di sini mengkonversi dari sebuah angka yang akan kita konversi dengan sebuah angka Romawi. Arabik di sini sebaliknya, dari angka Romawi dia akan berubah menjadi berupa angka Arabik atau Indonesia. Oke. Baik, daripada lama-lama langsung kita akan coba fungsi dari rumus backtext tersebut. Yang pertama sama dengan backtext. Kita ingin mengetahui angka nilai 79 dengan menggunakan sebuah rumus backtext. Dia akan mengambilkan sebuah huruf yang sama dengan kalau aksara Jawa ya, ada aksara Jawa dan juga Madura juga punya aksara seperti ini. Nah, disinilah fungsi rumus backtext. Dia akan menampilkan sebuah teks yang berbeda tergantung dengan nilai angka yang kita konversi. Selanjutnya fungsi char. Untuk char di tutorial sebelumnya sebenarnya sudah pernah kita bahas, akan tetapi tak ada salahnya di tutorial kali ini kita bahas ulang berkenaan dengan fungsi rumus char. Nah, rumus char jika kita konversi dengan sebuah char nilai angka 47 dengan fungsi rumus char, dia akan menghasilkan nilai seperti numbernya seperti ini.
dia akan menghasilkan garis miring sesuai dengan tombol yang ada pada keyboard kalian. Di sini letak fungsi char. Jika kita tarik ke bawah, dia akan menghasilkan simbol yang ada pada laptop kalian, yang ada pada menu insert di sini. Nah, disitulah menu chart. Jika kalian ingin mengetahui fungsi rumus chart, ada kode apa saja yang ada pada fungsi rumus chart tersebut, sama dengan tombol yang ada pada keyboard kalian, dia akan menghasilkan simbol yang ada pada menu insert. Kemudian jika kita konversi dari nilai teks, di sini ada A, kemudian ada persen, kemudian ada garis miring sama dengan chart tadi. Jika kita menggunakan sebuah rumus kode sama dengan kode, maka kode ini akan menghasilkan nilainya yaitu dengan angka 65. Jika untuk persen, jika kita tarik ke bawah, dia akan menghasilkan 37. Selanjutnya kita tarik ke bawah untuk mengetahui kode dari masing-masing simbol tersebut. Kita tarik ke bawah. Oke, nilainya ini. Nah, di sini sudah berubah angka. Jika kalian ingin mengkonversi dari angka menjadi bentuk Romawi, maka kalian perlu menggunakan sebuah rumus sama dengan Roman. Roman di sini akan menghasilkan berubah angka menjadi angka Romawi. Jika kita enter, dia akan menghasilkan ini angka Romawinya. Angka Romawi dari nilai 65. Yang kita tarik. Ya. Jika kalian ingin mengkonversi angka Romawi tersebut ke dalam bentuk angka Arabik atau Indonesia, maka kita memfungsikan sebuah rumus sama dengan Arabik. Kemudian teksnya kita arahkan ke angka Romawi yang ada di sel L20, kemudian kita enter, maka nilainya akan sama, 65. Jika kita tarik ke bawah, ya nilainya juga sama. Setelah si kode, si rumus kode, kemudian Roman, dan yang terakhir itu ada Arabik. Oke, selanjutnya akan kita gulir ke bawah atau kita arahkan ke bawah, yaitu selanjutnya ada fix it dan dollar. Di sini untuk fungsi rumus fix it itu sendiri ini digunakan untuk format angka sebagai teks dengan angka desimal tetap. Nah, artinya sedangkan untuk dolar, untuk mengonversi angka menjadi teks menggunakan format mata uang dolar atau rupiah. Jika settingan laptop kalian menggunakan settingan bahasa Inggris, dia akan berubah ke dolar. Jika settingan pada laptop kalian menggunakan settingan bahasa Indonesia, itu akan memberikan format mata uang rupiah. Oke, daripada lama-lama, di sini kita yang pertama akan mereferensikan sebuah rumus fix it, di mana rumus fix it ini digunakan untuk memformat angka sebagai teks dengan angka desimal tetap. Dia akan mengkonversi dari nilai angka tersebut, angka 1000 menjadi akan menambahkan sebuah angka desimal dengan fungsi fix it. Caranya sama dengan fix it. Ya. Oke, kemudian numbernya kita arahkan ke angka yang akan kita konversi. Kemudian desimalnya di sini kita ke sel F34. Untuk ini kita pilih, kita boleh kosongkan saja ya. Kita pilih yang false saja. Oke, kemudian kita enter. Nah, dia akan mengkonversi dari nilai 1000, nominal 1000 menjadi 1000,00. Kenapa kok 2? Desimalnya sebanyak 2, karena di sini desimal yang kita masukkan adalah 2. Sebenarnya di sini untuk 0,2
komas ini sebenarnya tidak kita kosongkan saja juga boleh, atau kita isi dengan false juga boleh, angka berupa angka juga boleh. Dan tetapi di sini fungsi no komas ini tidak begitu penting ya. Kita coba kita hapus, kemudian kita enter, dia tetap akan menghasilkan 1000,00. Sudah fungsi fix it, kita sorot ke bawah. Nah, di sini angka 1000 akan berubah menjadi 1000 tanpa angka desimal. Mengapa tidak ada angka desimalnya? Karena di sini keterangannya di kolom F, di sel F35 ini angka desimalnya kosong. Jika kosong, maka tetap dia akan menghasilkan nilainya adalah 1000. Sebenarnya sama fungsi fix it rumus formula dengan menggunakan sebuah format yang ada di ini custom ribbon kalian mana ya, yang ada di currency ini sebenarnya sama. Currency formatannya sebenarnya sama, dia akan menghasilkan nilai rupiah, dia akan menghasilkan nilai ini. Boleh kalian juga menggunakan ini juga boleh, koma sebenarnya sama. Oke, selanjutnya yaitu dolar. Fungsi rumus dolar yaitu digunakan untuk mengonversi mata uang yang sifatnya di sini nilai angkanya itu adalah tetap, angka menjadi teks menggunakan format mata uang. Yang di sini ini tidak ada format mata uangnya, yaitu dolar atau nilai tukar rupiah, nggak ada RP-nya atau dolar. Jika kalian menggunakan performatan bahasa Inggris, dia akan menampilkan 1000 dolar. Jika kalian menggunakan pada settingan laptop kalian menggunakan lambang nilai rupiah, maka RP 1000. Nah, disinilah kita fungsi rumus formula dolar. Sebenarnya sama dengan fungsi yang ada di currency ini. Kalau untuk desimal di sini ada yang namanya, kalau untuk mengubah pemformatan mata uang di sini di currency ini juga ada. Jika kalian menambahkan sebuah angka desimal, boleh kalian di sini ini yang ada di decrease desimal. Langsung kita referensikan sebuah rumus sama dengan dolar, kemudian kita ambil angka yang akan kita konversi, kemudian angka desimalnya di sini, kemudian titik koma, kita arahkan ke desimal, kemudian kita enter. Dia akan menghasilkan RP 1000 dan angka desimalnya adalah 0 sebanyak 2 kali. Dia akan menambahi performatan angka teks yang serupa angkanya adalah teks, dia akan merubah angka nominalnya menjadi RP dan akan diberi angka desimal. Setelah fungsi dolar, kemudian kita gulir ke samping kanan. Di sini ada dolar D, di mana ada dolar D di sini. Dolar D ini digunakan untuk mengonversi harga dolar yang dinyatakan sebagai pecahan ke dalam harga dolar yang dinyatakan sebagai angka desimal. Maksudnya di sini dia supaya dapat lebih jelas, langsung kita coba satu rumus sama dengan dolar D. Kemudian fraksional dolarnya kita arahkan ke angka, kemudian titik koma, fractionnya kita arahkan ke desimal yaitu 16. Kemudian ketika kita enter, dia akan menghasilkan 1,125. Untuk baris berikutnya dari 40,4 dia akan menghasilkan 40,8. Kemudian kita tarik ke bawah, dia akan menghasilkan 10,5, 100,5 dan 100. Kok bisa dari 1,02 dengan desimalnya sebanyak 16 ini kok bisa menghasilkan 1,125? Dari mana dia dapat? Nah, di sini kita coba untuk
untuk supaya memahaminya, kita mencoba untuk menjabarkan hasil daripada fungsi rumus $D tersebut. Pertama sama dengan, nah di sini 1,02, artinya di sini kita ketikkan 02. Kemudian di sini kita bagi dengan 16 ini, kita bagi dengan ini, kemudian kita enter, maka hasilnya adalah 0,125. Karena 0,125, jadi nilai angka 1 di depan ini maka akan tertulis angka 1, kemudian komanya ini, untuk komanya adalah 125. Nah, untuk berikutnya tinggal kita tarik bawah 0,4. Nah, di sini untuk berikutnya sama dengan di angka ini 44 diambil yang paling belakang, yaitu adalah 4 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 8,08. Karena 8,08, maka yang akan kebaca adalah 40, yang terakhir ini adalah 8, maka yang akan kebaca adalah 40,8. Kemudian selanjutnya di sini juga ini 10,1 kita bagi dengan ini, maka hasilnya adalah 5,05. Nah, untuk 5 ini diabaikan saja, karena ini untuk 5 ini yang telah kita konversi, telah kita jawabkan dari ini kita bagikan dengan 2, 1 dibagikan dengan 2, maka jika kita abaikan 5-nya maka akan kebaca 10,5. Nah, di sini kita bingung ya, menggunakan sebuah argumen, di sini bingung. Supaya tidak bingung, kita coba menggunakan angka saja. Sama dengan 100, kita ambilkan 2-nya saja, ini 100,2, 2 dibagi 4, maka hasilnya 0,5. Untuk 0,5, 0-nya kita abaikan saja, dan 100, dan di sini yang kita konversi tadi ini hanya dibaca 100-nya saja, maka dia akan menghasilkan 100,5. Nah, disitulah fungsi $D. Selanjutnya $FR. Nah, di sini kegunaannya hampir sama dengan rumus $D, hanya saja fungsi rumus tersebut yang untuk $D ini pembagian, dan untuk $FR ini adalah perkalian. Langsung kita ketikkan sama dengan $FR, kemudian desimalnya adalah ini, kemudian titik koma, fractionnya kita arahkan ke 16, kemudian kita enter, maka hasilnya adalah 1,0032, dan kita tarik. Nah, untuk kita jabarkan di sini, ketika kita jabarkan sama dengan 02 kita kalikan dengan 16, maka hasilnya adalah 32. Nah, untuk 32 ini 32. Nah, untuk 1,0032 ini, untuk nolnya boleh kalian hilangkan, boleh kalian ketik juga untuk nolnya, maka dia akan menghasilkan 1,32. Karena untuk nolnya ini juga bisa kalian abaikan. Untuk berikutnya di sini sama dengan 4 kita kalikan dengan ini 5, maka kita tetap hasilnya adalah 20, maka di sini kita kurangi saja ya, pemformatannya kita kurangi saja, maka hasilnya adalah 40. Untuk ininya kita abaikan, jadi yang kita ketik adalah 40,20. Di sini juga sama dengan 1 kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 0,5. Untuk nolnya kita abaikan. Jika kita abaikan, ketika kita konversi, di sini adalah bukan dibagi ya, tapi ini dikali. Nilainya adalah 2, jadi akan terhitung menjadi 10,2. 10,2. Nolnya boleh kalian abaikan. Selanjutnya di sini 2 kita kalikan dengan 3, kemudian 6,
maka untuk nolnya kita abaikan saja. Oke, jadi 100. Untuk duanya kita abaikan, kita masukkan 100, maka 2 kali 3 adalah 6, jadi 0,6, 100,6. Selanjutnya di sini juga sama, 3 kita kalikan dengan 16, maka hasilnya adalah 3 kali 16, hasilnya adalah 48. Sama ya. Oke, di sini fungsi $D dan $FL. Selanjutnya yang terakhir kita arahkan ke bawah, yaitu fungsi formula second, di mana fungsi rumus second tersebut di sini digunakan untuk menghasilkan tanda bilangan. Tanda bilangan logika menampilkan 1 jika referensi positif, 0 jika nilai referensi 0, dan -1 jika referensi adalah negatif. Oke, di sini kita buat statusnya terlebih dahulu supaya dapat kita pahami ketika kita memasukkan sebuah rumus second dan fungsi dari fungsi rumus tersebut. Nah, di sini ada tabel, di mana tabel berupa data yaitu lokasinya adalah nama kota, yaitu adalah Surabaya, dan masing-masing kota tersebut memiliki sebuah koordinat, di mana koordinat tersebut ini ada memiliki koordinat yang berbeda-beda. Untuk menentukan sebuah nilai netralnya, apakah dia masuk kategori netral atau up atau down, maka kita perlu memfungsikan sebuah rumus second. Nah, jika di sini kita perlu ingat lagi, jika nilai logikanya adalah 1, jika referensinya adalah positif, jika nilai angkanya itu adalah nilai koordinatnya positif, dia akan menghasilkan nilai 1. Jika nilainya adalah referensi 0, jika nilainya adalah 0, maka referensinya akan menghasilkan nilai 0, dan negatif 1 jika referensinya adalah negatif. Nah, jika di sini data angkanya adalah negatif, nah dia akan menghasilkan nilai -1. Jika di sini positif, menghasilkan nilai 1. Jika nilainya adalah kosong, maka nilainya adalah kosong. Jika 1, dia akan menghasilkan nilai statusnya adalah up. Dan jika nilainya adalah kosong, maka dia masuk pada kategori netral. Jika kosong, netral. Jika positif, up. Jika negatif adalah down. Ya. Oke, langsung daripada kita lama-lama, yang pertama kita di sini berlogika terlebih dahulu dengan mengetikkan sebuah rumus sama dengan if untuk menentukan apakah dia masuk kategori up atau netral atau down. Kemudian logical testnya kita arahkan ke oh iya, ini sama dengan 1. Jika 1, maka dia nilainya adalah up. Jika if, maka if lagi. Jika if di E53 ini sama dengan kosong, maka value if true-nya nilainya adalah neutral. Jika nilai di sel E53 ini jika if nilainya di sel E53 ini sama dengan negatif 1, maka dia masuk pada kategori down. Kemudian kita tutup kurung sebanyak berapa kali ini? 1, 2, sebanyak 3 kali. Kemudian kita enter OK.
supaya dapat terisi yang kita kosongkan saja ya. Oke. Sorry, mana ya bos? Nggak perlu dah. Dah, oke. Sorry, ini bukan di E53, ini di kolom apa ya, ini saya ada yang keliru memasukkan sebuah rumus F53. Oke, kita rubah bukan F53 tapi F53. Harusnya dia akan menghasilkan nilai netral karena nilainya masih kosong. Oke, kita balik ke bawah. Oke, sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan mengisi nilai fungsi rumus second. Kita akan mencari nilai koordinat dari masing-masing kota yang ada di sel D ini, yang ada di kolom D ini. Koordinatnya itu adalah ini. Kita akan mencari nilainya. Jika dia nilainya positif, maka dia masuk pada nilai up. Statusnya adalah up. Jika dia nilainya adalah kosong, data tersebut kosong, dia akan menghasilkan nilai netral. Jika negatif, dia akan menghasilkan nilai down. Oke, langsung kita masukkan sama dengan second. Kemudian koordinat kita arahkan ke nilai root koordinatnya. Kemudian kita enter. Nilainya adalah 1, benar. Karena 1, dia akan menghasilkan nilai up. Kita tarik ke bawah satu persatu. Nilainya adalah positif, up, positif, up, negatif, down. Jika data tersebut kosong, y, netral, benar. Jika positif, up. Oke, sudah benar ya. Ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk pembahasan pada malam hari ini. Bagaimana cara kita menggunakan sebuah rumus formula pada program Microsoft Excel. Mudah-mudahan rumus formula tersebut dapat bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi kalian yang ingin belajar tentang rumus formula pada program Microsoft Excel. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ini dapat dijadikan sebuah referensi atau sebuah pembelajaran bagi kalian yang ingin mempelajari sebuah rumus formula pada program Microsoft Excel. Oke, saya kira cukup sekian tutorial singkatnya bagaimana cara menggunakan sebuah rumus formula pada program Microsoft Excel. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan rumus formula tersebut. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula pada program Microsoft Excel, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama dan kita pelajari bersama-sama. Dan perlu saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik tombol subscribe, silahkan kepoin channel ini karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial-tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Jandoko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.